Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dava Azhar. Di video ini, saya akan memberikan hasil dari diskusi, yaitu tentang teks anekdot. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu kami berada di bangku kelas 10 TKRO 1 dan kami bersekolah di SMK Negeri 2 Kebumen. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya. Yang pertama, Haikal Faiz, nomor urut 19. Nomor 2, Rizna Fauzi, nomor urut 20. Nomor 3, Majid Alwi Muhammad, nomor urut 21. Nomor 4, Muhammad Rahman Aziz, nomor urut 22. Nomor 5, Muhammad Fajar Kurniawan, nomor urut 23. Nomor 6, saya sendiri, Muhammad Dava Fadil Azhar, nomor urut 24. Nomor 7, Muhammad Dani Saputra, nomor urut 25. Nomor 8, Muhammad Naufal Zaki, nomor urut 29. Dan yang terakhir, nomor 9, Muhammad Dani Dewi Darmawan, nomor urut 27. Pengertian anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam buku Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan 2018, karya Taufikur Rahman, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk mengkritik. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Tidak hanya berbentuk cerita, teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot selain memberikan kesan humor, juga dapat membuat amanat atau kesan moral ataupun kebenaran secara umum. Struktur teks anekdot. 1. Abstraksi adalah gambar awal dalam sebuah cerita anekdot. Kedua, orientasi adalah pengenalan mulai tokoh, kondisi, latar atau setting, dan lain sebagainya. 3. Krisis adalah ketika puncak masalah terjadi. Biasanya krisis diisi dengan sindiran yang akan ditunjukkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang ada di cerita. Krisis pada suatu anekdot bisa menjadi berulang kali, tergantung ceritanya. 4. Kreasi adalah tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Banyaknya kreasi tergantung dengan banyaknya krisis yang ada di dalam cerita. 5. Koda adalah bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita. Koda adalah bagian penting yang harus ada di dalam sebuah anekdot. Kaidah kebahasaan. Teks anekdot memiliki kaidah kebahasaan, yaitu pertama, memakai kata keterangan adverb bentuk lampau. Kedua, menggunakan kata kerja lampau. Ketiga, menggunakan kiasan atau gaya bahasa metafora. Keempat, bersifat naratif yang diceritakan secara runtut. Kelima, menggunakan kata penghubung dan tanda baca sesuai kaidah. Keenam, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Ketujuh, bisa dilengkapi dengan pernyataan retorik. 8. Menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. 9. Memadukan antara fakta dan kejadian. Tujuan teks anekdot. Tujuan suatu teks anekdot adalah latar belakang penulis dalam membentuk teks anekdot tersebut. Tujuannya dapat berbeda-beda, seperti sebagai sarana untuk membangkitkan tawa pembaca, menghibur, hingga mengkritik. Fungsi dan manfaat. Fungsi anekdot sebagai cerita singkat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer teks ini adalah sebagai sarana ekspresi ketidakpuasan, kemarahan, dan kejengkelan terhadap suatu hal yang secara umum sudah diketahui oleh masyarakat. Fungsi sekunder teks ini adalah sebagai penghibur karena penyajian cerita sindiran dalam humor yang menggelitik. Manfaat teks anekdot antara lain. Pertama, teks anekdot dapat memberikan sindiran
dan kritikan atas tindakan pelaku publik. Kedua, teks anekdot memberikan hiburan karena cerita dan ilustrasi yang lucu. Ketiga, teks anekdot dapat membangkitkan tawa pembaca. Keempat, teks anekdot dapat menggambarkan karakter-karakter dengan singkat. Contoh dan struktur teks anekdot. Biawak di dalam kamar mandi. Abstraksi. Pernahkah kamu berpikir akan menemukan biawak di dalam kamar mandimu? Itu sangat mengerikan. Orientasi. Kami baru saja pindah ke rumah baru, dan rumah tersebut sudah kosong sejak lama. Saat kami memasuki ruangannya, rumah itu sangat kacau dan mengerikan. Lalu, Fadil dan aku memutuskan untuk membersihkan kamar mandi terlebih dahulu. Pertama, aku menyalakan keran air agar kamar mandi bisa segera dibersihkan. Krisis. Tiba-tiba, aku sangat terkejut ketika kepala biawak tiba-tiba muncul dari sebuah lubang di kamar mandi. Kemudian, biawak itu merayap dan melihat tubuhnya sangat kurus. Biawak itu melihat ke arahku, kemudian mendesis. Reaksi. Aku sangat shock ketika kaki lemahku lemas. Di situ aku berdiri terpaku karena merasa lumpuh di kakiku. Lalu aku berteriak sekencang-kencangnya memanggil suamiku. Dengan sigap suamiku berlari dan membawa gagang kayu. Seketika ia memukul biawak tersebut dan membunuhnya. Kode dan reorientasi. Sejak saat itu, aku selalu berhati-hati setiap kali memasuki kamar mandi dan melihat ke arah lubang di ujung kamar mandi. Lalu sejak kejadian itu, aku dan suamiku memutuskan untuk menutup lubang itu secara permanen. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau pengucapan kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.